ya. Kira-kira seperti ini ya, batangnya tuh di atas. Jadi batangnya tuh lukanya cepat kering, kemudian kemungkinan busuknya sedikit. Ini sudah tunas. Terus kita sanggah pakai kalau ini kita pakai bambu kecil seperti ini. Selamat bertani, semangat bertani juga bagi teman-teman yang ingin memperbanyak tanamannya ya. Kebetulan hari ini saya akan mempraktekkan atau membagi tips untuk mencacah atau memperbanyak tanaman ini, Rhaphidophora tetrasperma, yang sebelumnya kita bahas. Tanaman ini adalah tanaman yang banyak dicari di 2021. Mari kita perbanyak. Hari ini kita akan perbanyak biar jadi tanaman yang lebih banyak lagi, seperti itu ya. Oke, sebenarnya memperbanyak tanaman Rhaphidophora tetrasperma ini dibilang gampang-gampang susah ya, karena tanaman ini terkenal sering gagal dalam artian batangnya itu sering busuk. Nah, kira-kira apa sih yang bikin batang itu busuk ketika setelah dipotong atau setelah di cutting? Nanti kita simak sama-sama seperti itu ya. Ini sebenarnya dia memiliki ruas ya, mata tunasnya sudah kelihatan. Kalau tetrasperma itu kelihatan nonjol putih-putih, itu mata tunasnya. Nah, jadi kita tinggal potong perluas saja ya. Perluas saja itu sudah ada titik tumbuhnya, dan rata-rata pasti perluas itu mempunyai akar angin, jadi tergolong mudah. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah cara potongnya atau bagian mana yang dipotong, kemudian treatment setelah memotongnya agar tidak busuk di batang setelah dipotong, seperti itu. Oke, pertama-tama yang harus kita siapkan dulu ini, pertama-tama adalah pisau yang tajam ya. Pisau yang tajam, kalau bisa jangan berkarat. Sebelum itu disterilkan dulu, ini penting, disterilkan dulu. Entah itu kalian mau direbus dulu pakai air hangat atau air panas, atau dioles pakai alkohol dulu boleh. Pastikan pisau kalian steril dan tajam. Kemudian B1 ya. B1 ini nanti untuk merendam media, atau kita pakai lumut ya, merendam lumut dulu selama beberapa jam. Ini kita sudah rendam seperti ini lumutnya ya. Ini lumut kita rendam dulu dengan B1 agar akar tanaman itu tidak stres dan merangsang pertumbuhan akar. Kemudian ada saya fungisida ini untuk mencegah jamur. Kalau saya pakai antrakol fungisida, ini tinggal dioles-oles di bekas luka seperti itu. Ini juga bagian terpenting biar potongan kalian tidak membusuk, seperti itu. Kemudian gelas aqua di sini ya, gelas bekas ini juga udah bekas propagasi tanaman-tanaman yang lain. Ini dicuci bersih, kemudian nanti kita bisa manfaatkan lagi. Dan gelas ini ada yang dibolong dan ada yang tidak. Kalau saya suka tidak dibolong karena dia bisa menjaga kelembapan, dan kita nggak usah nyiram-nyiram selama propagasi sampai akarnya tumbuh, seperti itu ya. Gelas seperti ini boleh panjang boleh pendek, terserah, yang ada di rumah saja. Oke, lanjut ke langsung praktiknya ya. Ini ada tanaman Rhaphidophora tetrasperma ya, bisa dibilang indukan karena sudah ada belasan daun ini. Pertama-tama kita pisahkan dulu dari potnya dulu, karena ini akarnya sudah nempel terus banget. Jadi kita pisahkan dulu dari potnya. Hati-hati ya, misalkan dari potnya jangan sampai ada yang terpotek. Biasanya kalau guru-guru atau apa itu sering terpotek. Nah, oke, sudah terpisah. Akar-akarnya juga diperhatikan. Oke.
Mari kita lihat nih, ada ruas-ruas dan ada mata tunas nih. Seperti ini mata tunas, kemudian perwas pasti ada mata tunas. Kita pisahkan dulu bonggol yang bawah ini biar enak ya, biar akarnya nggak ikut, akar dan media tidak ikut. Kita potong pelan-pelan saja. Kalau bisa sekali tancap langsung. Nah ini dia. Nah ini apa namanya, metode air layering ya, namanya air layering. Jadi karena ini sebelumnya ini akar anginnya itu tumbuh dan masuk ke turus dan kemudian susah banget untuk diambil, saya memutuskan yang atas ini saya pisah dari turus tapi masih ditempelkan, jadi pakai plastik uap. Nah ini juga pakai plastik uap, kemudian dikasih lumut. Nah terus turusnya itu diblok pakai plastik uap, kemudian ditempel lumut, kemudian diputar lagi pakai plastik uap. Jadi akar ini tidak masuk ke turus lagi tapi ke mosnya atau ke plastik uapnya nih, seperti ini. Dan ini ketika sudah dipisah dia enak, akarnya tidak patah, tidak usah mematahkan akar seperti ini. Nah karena ini sudah masuk ke turus banget dan susah diambil, akhirnya kita patahkan. Tapi nggak masalah, ini nanti bisa terangsang untuk tumbuh lagi. Oke, mari kita potong semuanya. Ini ya, perwas. Satu, dua, tiga, 4. Kita lihat ini ya, kita buka dulu air layeringnya. Nah seperti ini, jadi dalamnya itu mos kawan. Nah mosnya itu ditempel tapi dipisah dari turusnya. Nih lihat nih ya. Jadi turusnya tuh diblok dulu pakai plastik uap, kemudian baru ditempel mos. Nah lihat akarnya aktif. Nah ini kalau dipropagasi sudah tidak penyesuaian lagi, itu tidak stres lagi. Nah ini kita tinggal ambil aja. Nah kita yang atas nih, yang akarnya membabi buta. Nah lihat nih, kita blok dulu. Turusnya kita blok dulu biar akarnya tuh tidak masuk turus, tapi plastik uapnya tetap diubet-ubet ke turus biar dia tetap dapat kekuatan turusnya. Nah kalau gini tidak, dia nggak nempel ke turus. Ini potong aja ya di sini. Nih yang di air layering tadi, jadi dia tidak usah motong akar, kemudian juga akarnya sudah aktif karena sudah di air layering menggunakan lumut. Nih lihat ya, daunnya gede banget. Nah ini tips bagi kalian yang mau nyacah pucuk ya. Pucuk itu kalau masih batangnya baru seperti ini jangan dicacah, nanti pasti busuk ya, pasti busuk. Ini batangnya masih kayak muda gitu, ada akar anginnya cuma masih sedikit, itu jangan dipotong seperti ini ya. Nah ini batangnya masih muda seperti ini, mending kita potong di bawahnya aja. Nah kita pakai bawahnya aja, ini batangnya udah tua. Kalau ini kalian potong di sini, kemungkinan besar ini busuk, nggak kuat karena batangnya masih muda. Itu juga salah satu tips biar tidak busuk batang. Padahal pucuk itu bagus ya, paling bagus ya, sayang kalau dia busuk ya. Ini kalau ini batangnya udah lumayan tua, yang ini kita potong aja di sini. Oke, sudah dapat.
dapat banyak ya, beberapa cacahan tetra ini. Nah, oke, kita sendirikan dulu. Selanjutnya kita PR-nya adalah memisahkan ini dari turus ya, memisahkan si tetra ini dari turus karena ini akar anginnya sudah masuk ke turus. Oke. Ya oke, udah dipisahkan, semuanya udah dipisahkan bersih dari akar-akar angin. Ini udah dapat beberapa. Nah, langkah selanjutnya kita mengembalikan bonggol yang paling bawah tadi ini itu ke pot asalnya biar dia jadi indukan lagi ke pot asalnya seperti ini. Jangan sampai akarnya patah ya. Medianya apa kak? Medianya cuma sekam kak, cuma sekam, tapi ini ada ketotan hidroton. Ini akarnya udah bagus banget. Nah, kita masukkan lagi aja yang indukannya tadi sini. Nanti kalau dia udah tumbuh tunas baru dikasih turus lagi. Nih Niko, ya oke. Baik, rekam lagi dari Setelah kita udah dapat ya cacahan-cacahannya ini, udah dapat cacahan-cacahan, ada yang akarnya udah aktif, ada yang akarnya habis patahan dari turus, ada yang macam-macam kayak gitu. Yang paling penting adalah setelah itu kita oles menggunakan antrakol ya, karena antrakol ini anti jamur ya, anti busuk ya, karena busuk itu bisa disebabkan akibat jamur. Tuh. Ini antrakol ya, antrakol kita oles biasa aja di bekas-bekas lukanya seperti ini. Di bekas-bekas lukanya dioles tipis-tipis saja. Oke, kemudian dioles lagi yang lain. Pokoknya semuanya dioles. Dan setelah dioles, nah ini setelah dioles itu jangan langsung ditanam karena dioles antrakol, kemudian kalau ditanam langsung itu kan percuma ya, antrakolnya nanti bisa pudar karena air, karena lumutnya ini kan mengandung banyak air. Nah, ini kebetulan saya ada contoh yang sudah lama dioles antrakolnya, lukanya sudah kering, sudah beberapa jam tadi. Nah, ini besar nih, ini udah beberapa jam ya, masukinnya gampang, tinggal dimasukkan ke gelas bening dikasih lumut. Di zoom sini jalan aja, dikasih lumut seperti ini, kemudian dimasukkan. Nah, manfaatnya gelas bening adalah bisa dipantau ya, akarnya bisa dipantau, jadi kelihatan. Jadi ketika ada pembusukan bisa langsung ditindak seperti itu. Nah, ini. Nah, kalau bisa itu tips lagi ya. Kalau bisa ini akarnya itu batangnya itu jangan sampai terendam di media atau tenggelam di media. Jadi dia di atas seperti ini, akarnya saja yang ke bawah. Nah, caranya untuk dia bisa berdiri adalah menggunakan penyangga. Biasanya saya pakai sumpit ya, kalau kecil-kecil ini pakai sumpit yang kayu itu, yang murah-murah itu, atau yang
plastik juga nggak masalah. Nah, pakai sumpit agar dia bisa berdiri, akarnya di bawah tapi batangnya di atas seperti ini, di atas permukaan, biar kalau ada pembusukan ini bisa langsung terpantau, atau dia itu kalau di atas cepat kering, jadi kemungkinan busuknya itu sedikit seperti itu. Jadi itu yang paling penting juga ya, biar batangnya itu tidak busuk. Oke, ya ini kita ambilkan contoh yang sudah tertanam ya, sudah tertanam dan sudah tunas nih, sudah tunas ya. Kira-kira seperti ini ya, batangnya tuh di atas, jadi batangnya tuh lukanya cepat kering, kemudian kemungkinan busuknya sedikit. Ini sudah tunas, terus kita sanggah pakai kalau ini kita pakai bambu kecil seperti ini, terus kita pakai ini namanya selotip ya, selotip untuk tanaman yang hijau-hijau seperti ini, namanya apa gitu, pokoknya dia buat nyangga tanaman seperti ini karena dia lembut ya, aman buat batang dan daun. Nah, kita lihat nih tunasnya, jadi batangnya posisinya di atas gini. Kalau batangnya tenggelam, kemungkinan busuknya itu besar dan tidak bisa terpantau gitu, tiba-tiba udah busuk aja gitu kan. Nah, ini akarnya bisa dipantau, bisa dilihat ya, akarnya udah kelihatan. Kalau gelas bening tuh akarnya bisa kelihatan seperti ini, jadi bisa dipantau. Dan kalau akarnya kok nggak keluar atau busuk atau gimana, itu bisa langsung diambil tindakan sebelum dia mati. Oke, ini contohnya seperti ini. Oke teman-teman, gimana tips yang tadi dan cara memperbanyak Rhapidopora tetrasperma? Cukup mudah sebenarnya, tapi ada emang beberapa trik-trik yang harus diperhatikan. Ini mau eksis dia nih, Miko. Terus ya, kira-kira hasil akhirnya nanti bakalan seperti ini ya, bakalan tunasnya seperti ini, kemudian batangnya di atas. Nah, buat kalian yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, seperti biasa silahkan tanya di komentar, saya akan jawab satu persatu. Bagi yang tertarik dengan konten-konten ini, silahkan subscribe biar nggak ketinggalan, biar kita juga makin semangat buat videonya. Dan buat kalian yang mencoba untuk memperbanyak tanamannya, selamat mencoba dan semoga berhasil semuanya, tidak busuk, dan mari kita lestarikan alam. Oke, cukup sekian pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menanam.